Perjalanan karir mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, mengalami guncangan dan perubahan yang sangat tajam dalam waktu kurang dari 2 hari. Dunia penegakan hukum tanah air dibuat geger oleh skandal besar yang bergulir luar biasa cepat. Dimulai dari mencuatnya isu pengunduran diri yang sempat dibantah keras, hingga puncaknya Febrie benar-benar menanggalkan jabatannya dan langsung ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Badai hukum ini bermula ketika tim gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri melakukan skema joint investigation. Pada Rabu malam, 8 Juli hingga Kamis dini hari, 9 Juli 2026, petugas menggeledah secara maraton 13 titik lokasi strategis di kawasan Jakarta hingga Sentul, Bogor. Nama Febrie pun langsung dikait-kaitkan dengan beberapa aset mewah yang menjadi sasaran penggeledahan, termasuk Cafe The Clan Signature di Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah mewah di perumahan Bukit Golf Hijau, Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Operasi senyap berskala besar yang dilakukan kepolisian ini ternyata merupakan bagian dari penyidikan 3 kasus raksasa yang melibatkan kerugian negara sangat besar. Pertama, perkara korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang sempat memicu blackout atau pemadaman listrik massal di sejumlah wilayah Indonesia. Kedua, perkara penanganan hukum di PT Asabri Persero untuk periode tahun 2020 hingga 2025. Ketiga, dugaan penyimpangan dalam penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources, yang diindikasikan kuat melibatkan oknum penyelenggara negara. Menanggapi rumor liar yang beredar luas, Febrie sebenarnya sempat pasang badan dan memberikan klarifikasi resmi kepada awak media pada Jumat pagi, 10 Juli 2026 di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta. Menjelang waktu ibadah sholat Jumat, dengan penuh keyakinan ia menegaskan bahwa dirinya masih aktif menjalankan tugas di bawah perintah pimpinan untuk menuntaskan perkara-perkara korupsi yang menjadi sorotan masyarakat, terutama pemberkasan yang dikejar oleh batas waktu penahanan. Namun, bantahan tersebut patah seketika. Pada Sabtu dini hari, 11 Juli 2026, sebuah kejutan besar terjadi saat Febrie dipastikan resmi mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus yang telah diembannya selama kurun waktu 4,5 tahun sejak Januari 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, membenarkan bahwa surat pengunduran diri tersebut telah diterima oleh Jaksa Agung RI St. Burhanuddin demi menjaga integritas, netralitas, dan objektivitas penegakan hukum seiring adanya proses hukum di kepolisian. Tak lama berselang, pada Sabtu siang, Jaksa Agung langsung menunjuk Rudi Margono sebagai pelaksana tugas atau PLT Jampitsus. Puncak dari segala drama hukum atau plot twist ini terjadi hanya berselang kurang lebih 12 jam setelah kabar pengunduran dirinya mencuat. Kortas Tipikor Polri secara resmi menetapkan Febrie Adriansyah alias FA sebagai tersangka utama bersama seorang warga sipil berinisial Dr. yang kini resmi ditahan di Polda Metro Jaya. Pengumuman mengejutkan ini disampaikan langsung oleh Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Totok Suharyanto dan Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam jumpa pers. Febrie diduga kuat menyalahgunakan wewenangnya sebagai penyelenggara negara dalam proses penanganan hukum perkara PT Asabri serta tata kelola batu bara. Atas tindakan tersebut, Febrie dijerat menggunakan pasal 12 huruf I dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta dilapisi dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Pencucian Uang. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyidikan mendalam dan menyeluruh guna membongkar jaringan mega korupsi ini sampai ke akar-akarnya.